Gua nggak tahu salah gua di mana ya. Apa gua diikutin atau emang tempat kampus lo yang angker? Iya, iya. Kenapa emang? Itu di depan. Secret lo persis. Tadi ada ibu-ibu bawa anak matanya melotot lihat ke gue. Kayak gitu. Gue juga ada cerita di kampus gue itu ya. Tadi lu 8 tingkat ya? Iya. Ya kan? Nah, dan di lantai 7 dan lantai 8 suka ada manggil-manggilin buat bunuh diri kan, buat loncat Iya. ke bawah. Nah, kalau waktu itu temen gue itu 2 kali 2 kali? 2 kali hampir bunuh diri, Hampir. karena kesurupan Ya. di lantai 8 di lantai 8 juga Iya. kejadian. Yang pertama dia masih bisa diselamatin karena baru mau naik, ya kan, baru mau naik terus habis itu diselamatin tuh karena itu kejadiannya siang pas bubaran kelas sebelum zuhur. Jadi masih jam 11 sekian, masih jam 11 11 berapa lah sejaga bukan jam 11 pokoknya sebelum istirahat siang pas betul. Itu yang pertama, itu perempuan sih, memang dia lagi lagi maksudnya. Terus yang kedua, ini yang lebih parah. Yang kedua tuh udah tinggal tangannya aja yang pegangan di ini, badannya semua udah ke bawah. Tinggal jatuh doang ya? Tinggal jatuh. Itu pun siang. Itu kita yang laki-laki ngangkat badannya dia. Berat banget. Padahal maksudnya Temen gua sampai posternya- temen enggak, posternya tuh ya perempuan kecil. Enggak gemuk, enggak ini, kecil. Badannya proporsional lah. Terus ada, jadi bener-bener bubaran. Kita bubaran ya keluar bareng ya. Iya. Kita keluar mau ke lift. Dia tuh beda arah sendiri ke arah yang tempat yang itu yang nggak kayak hampir sama kayak di kampus aja, nggak ada ininya, nggak ada Tiang atau kaca gitu. iya, nggak ada pembatas ya, jadi tinggal turun, lo bisa ngintip ke bawah, bisa ini. Tapi tuh dia walaupun berbeda arah gitu dia sendirian dan Sendiri. tatapannya kosong apa gimana? Itu nggak ada yang merhatiin. Dan waktu pas sudah sampai badan itu pun udah dia dia jatuh juga, dia udah nggak ada perlawanan apa lagi. Begitu kita nariknya banyak, itu sampai semua yang itu tuh narik. Kelas tuh. Nggak satu kelas sih, maksudnya yang cowok-cowok aja yang ini. Orang dosen gua sampai teriak-teriak, tolong, buset. Nah, itu yang Jadi kita udah, jadi ada yang megangin ini, udah gini, ada lagi yang megangin, biar nggak ini. Terus habis ada lagi yang naik, lu pegangin gua, biar gua bantuin yang ini. Apa ditarik ininya, bener-bener ditarik ininya. Ditarik, nggak bisa lu bisa ada lagi yang ini, sampai Tapi akhirnya pas kayak gini masih kondisi kesurupan kah? iya, jadi dia nggak ngomong, nggak nggak sadar. apa nggak ini. Terus dibangun ya, matanya cuma ngeliat tapi nggak ngomong. Iya. Bangun. Wah, akhirnya dia dibawa ke masjid. Itu pas banget pas azan. Baru pas udah ditarik itu, pas udah gini, pas banget pas azan itu. Dan Siang loh padahal. iya, dan dia tuh begitu beberapa hari ditanya, gue ingatnya adalah si teman gue itu si yang cewek ini mau ya. bunuh diri itu, dia ingatnya adalah ada perempuan yang lewat itu kelas. Jadi kelasnya kan kaca semua ya. Iya. Ada perempuan lewat kaca, terus dia berhenti di bar, pas si teman cewek gue yang itu, dia ngeliatinnya gini, dia ngeliatin si perempuan itu, ngikutin. ngeliatin arah perempuan. Pas perempuan itu berhenti lihat dia, dan dia ngeliat tuh perempuan, di situ dia udah nggak ingat apa lagi. Berarti langsung Iya, nah tapi itu masih waktunya, dia masih sempet ngikutin mata kuliah. Begitu selesai baru dia kayak ini. Gitu. Dan jadi dia tuh mungkin pas kuliah pas mata kuliah belum beres pun dia udah kesurupan kayaknya udah ngikut tuh. Kayaknya. Dan ternyata memang usut ada temen gue yang bisa interaksi. Memang dia ngajak temen buat jatuh. Iya. Emang sebelumnya tuh ada pernah kejadian jatuh juga? Pernah ada, tapi laki-laki, bukan si perempuan. Di tahun berapa? Oh, udah lama banget itu, 90-an mungkin. Iya, pantas dulu nggak ada.
dan itu pun bukan di lantai 8. Ya. Lantai 7 apa lantai 5 gitu. Atau mungkin si laki-laki si korban ini juga ajakan si perempuan Oh, enggak, kalau itu dia berantem. Awalnya berantem sama pacarnya. Terus nggak tahu gimana si ceweknya ngomong apaan. Terus udah lompat aja itu si cowok. Meninggal tuh. Meninggal itu. Terus ya udah, kalau yang ini memang di lantai 8 itu kata temen gue karena memang sepi segala macem, ya itu memang banyak yang kayak gitu. Itu nyambung dari ceritanya Raja tuh, yang gue juga inget tuh dia baru inget begitu ada ini. Memang Terkenal berarti cerita kampus gue. dan memang apa ya, memang karena lantai 8 itu setahu gue cuma dipakai buat aula doang, bukan untuk tempat kuliah. ada dulu ada ruang kelas. Makanya itu teman gue itu ada dipakai ruang kelas kan, cuma hanya dua ruangan gitu doang, maksudnya 2 itu. Terus sama lagi di lantai 6 juga itu ini, kalau gue ada namanya kamar mandi dosen, dibedain sama kamar mandi mahasiswa kan. Oh, dibedain. Iya. Dimana kamar mandi dosen itu selalu dikunci dan kuncinya megang dosen. Oh gitu. Nah, Berarti semua dosen punya kuncinya? enggak, satu kunci, tapi kalau dosen mau pakai ruangan itu ya Oke, kuncinya gantian. ya udah dicantet gitu aja. Oke, digantung. Nah, suatu kan dosen tuh kan cuma sampai jam 9, paling lama jam 10 lah malam. Malam ya. Gue itu lagi nongkrong sama temen gue karena ngeset aula tadi lantai 8. Lantai 8 udah ngeset. Kita lagi istirahat tuh. Lantai 6. Di lantai 6, gue lagi istirahat di lantai 6. Itu ruangan kamar mandi. Gue inget banget itu jam 3:30 pagi. Subuh. Ya belum subuh ya, belum subuh, subuh, ya, pagi. masih 3:30 pagi. Kita lagi gitaran, main kahon, nyanyi-nyanyi ya, pokoknya ya udah ngeres ya, yang penting atas udah set gitu buat acara seminar. Itu bisa dari kamar mandi diketok dari dalam. Tapi pintunya Kekunci. emang kekunci. Kekunci karena nggak ada yang megang kunci selain dosen. Berarti dari kamar mandi dosen itu. Dari dalam, dok. Kita diem dong semua, diem dulu. Teman gue juga iseng sih, dia bilang gini, ya udah gabung aja. Diketok lagi dari dalam. Nggak tahu jawaban, mungkin nolak atau apa segala macam. Dok. Tapi Lebih jaraknya, kenceng tapi jarak dari kamar mandi ke tempat tongkrong kalian tuh jauh apa Enggak, dekat? dekat. Tapi kalau kedengeran gitu berarti kenceng ya? Kenceng. Itu pengalaman yang gue alamin langsung tuh. Nah, senior gue punya pengalaman juga. Jadi itu tuh sama tadi ngelewatin kamar mandi dosen. Ada yang mandi. Udah pasti bukan orang. Ya karena itu udah malam, Masih jam yang sama. Bukan, maksudnya gini, beda event, ini. Dia dulu tuh yang tahu, yang ngalamin cerita kayak gitu. Oh, si senior lu nih. Iya, jadi itu memang ada suara air keran kebuka lagi mandi, ada orang mandi. Ada gimana sih orang mandi kan gayung ini kan? Iya. Bukan shower ya, gayung ya. Terus teman senior gue nanya ke yang lagi nongkrong juga, siapa yang mandi? Udah sini duduk aja dulu. Siapa yang mandi? Dia nanya lagi. Itu dari tadi ada orang mandi. Terus habis itu makanya kita nggak berani gitaran, nggak berani ngapa-ngapain. Oh gitu. Tapi kalian nggak ada yang coba buat nobrak atau lihat. Ya logikanya gini, itu udah kekunci dari ini dan memang nggak ada yang ini. Kita nungguin pun nggak ada orang yang keluar dari situ. Dari masuk juga pasti nggak ada. Secara logika ya. Iya. Karena itu udah kekunci. Nah, dan kalau memang kita tahu emang kekunci. Udah kalau dosen udah nggak ada ini ya, udah di sekret fakultas ininya kuncinya. sih manggil-manggil juga lah. Kalau kunci ya, Iya. Terus ada juga di lantai 6 juga masih di tempat dari lorong yang sama itu ada sekret sebuah organisasi mahasiswa ya. Oh, di lantai 6. Iya, di tempat yang kamar mandi dosen itu. Persis belakangnya si kamar mandi dosen. Oh, kayak punggung-punggungan lah ya. Ini kamar mandi dosen ya kan. Ini belakang. sekretnya tapi pintunya ke sini, kalau kamar mandi dosen madep ke sana pintunya. Oh, iya. Jadi kamar mandi dosen laki perempuan tuh pintunya ada pada depan. Nah, terus belakangnya itu ada ruangan itu pintunya tapi madep ke sini, bukan madep ke yang ini. Nah, pernah ada katanya senior gue, pernah ada tamu yang nginep tuh. Maksudnya nginep tuh bukan nginep, apa namanya? Istirahat. Di sekret. Tiduran. Katanya ya memang orang jauh sih, tamu Iya. jauh gitu.
gue istirahat dulu ya, selonjoran sekarang ngecas. Ya silakan. Terus nggak tahu gimana ceritanya, dia tiba-tiba keluar, terus habis itu duduk, mukanya pucat. Kenapa lu? Wah nggak tahu salah gue di mana ya. Apa gue diikutin atau emang tempat kampus lo yang angker? Iya. Kenapa emang? Itu di depan secret lo persis. Tadi ada ibu-ibu bawa anak matanya melotot lihat ke gue kayak gitu. Ya gue keluar. Terus ibu, rambutnya waduh merinding gue, rambutnya panjang. Ya pakai pakaian apa ya? Kain batik ke bawah gitu, terus habis itu atasnya gue nggak tahu dia ngaitin atasnya kayak kebaya gitu ya. Iya, tapi rambutnya terurai gitu. Kadang pertama ngeliat ke pintu secret, terus habis itu matanya melotot gitu. Ya gue keluar. Anaknya Enggak dikasih lihat, cuman dia lagi gendong aja, dia lagi gendong. Ya gue keluar bilang permisi. Abis di depan pintu persis ngeliat ke gue. Terus gitu, wah yang bener lu. Iya. Sekarang masih ada nggak? Terus sekarang masih. Gue nggak tahu, gue nggak pernah nengok lah. Kalau tiba-tiba depan muka gue. Iya. Oh nggak. Ya terus habis itu kata senior gue juga menenangkan juga. Ya udahlah sini aja kalau gitu. Gak usah ini. Iya deh. Karena gue di sini aja deh. Terus habis itu mau makan nggak? Boleh lah, makan lah, apalah daripada ini soalnya katanya bener-bener. Jadi tiba-tiba tuh dia lagi nyender main handphone gini nih, posisinya gini. Iya lagi nyantai lah. Terus dia ngeliat, ya kita lihat itu pintu kebuka kan, pintu kebuka. Set, ditaruh misi, katanya dia sempat ngomong misi sama si itu. Berarti papasan. Bukan papasan. Dia berdiri di depan pintu. Iya. Terus habis itu sambil bawa anak. Terus melotot gitu ke tamu gue, apa namanya, senior gue itu. Iya. Bilang, wah kacau nggak bener itu. Terus habis itu, ya udah itu di lorong yang tadi, itu tuh, ya itu ceritanya itu. Terus pernah kalau ini gue alamin sendiri juga siang-siang hari Sabtu. Jam berapa? Masih ingat jam 1. Jam 1 jam 2 deh. Gue habis nyetak poster di kampus buat kegiatan, ya. Event nih. Buat eventnya hari Senin, gue nyetak hari Sabtu. Jadi Senin tuh tinggal tempel. Eventnya minggu depan, tapi gue nempelnya dari hari Senin. Sabtu tuh memang jarang kegiatan kampus ya. Udah nggak, maksudnya jarang, kecuali memang beberapa fakultas yang masih ada kuliah gitu. Nah, kebetulan fakultas gue sendiri udah nggak ada kuliah hari Sabtu tuh. Terus kita lagi nongkrong di tempat bukan di tempat yang tadi di Secret Ormawa yang organisasi mahasiswa yang tadi, tapi beda. Dia tuh di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah lorong gitu tuh kan. Lagi dia satu-satunya ini yang ada AC-nya gitu ya, Secret ada AC-nya. Tuh terus tiba-tiba satpam ngecek ruangan, terus begitu ngecek pas kebuka ada gue sama temen gue. Itu malam, siang jam 1 jam 2 hari Sabtu lah. Terus itu loh cuman berdua. Iya pak, cuman berdua, laki-laki doang. Iya. Terus tadi saya lihat saya tuh ngikut kesini justru ngikutin perempuan, rambutnya segini belok ke sini. Terus bisa sumpah pak, enggak, ini kita baru aja ini nyalain AC, tiduran. Habis nyetak poster nih, posternya tunjuk teman-teman gue. Beneran loh dek, saya tuh beneran tadi saya ke atas lewatin di lorong sini, terus habis itu saya ngeliat ada perempuan yang saya ikutin. Itu perempuan siapa ya, pokoknya pakaiannya pakai pakaian jeans, celana panjang gini, cuma rambutnya gini. Pokoknya pas belok itu muda, iya pas belok itu dipikir masuk ke ruangan yang ini, makanya dicek. Cek cuman gue berdua. Bapak bener pak, nggak ada, coba lihat aja masuk, silakan. Terus itu takutnya kan kita ngapa-ngapain gitu. Bener ya deh ya, nggak coba bapak masuk aja biar percaya. Ruangannya kecil, nggak gede. Dia masuk, iya nggak ada siapa-siapa lagi. Terus siapa ya? Pak, tar dulu pak, bapak mau turun ke bawah kan? Gue sama temen gue, sekalian nih pak kita juga turun. Tinggal, dah nggak apa-apa kalau nggak pak, udah ya turun, bapak ceritanya begitu sih. Terus gue udah turun lah udah. Itu masih siang. Tapi memang pas siang itu hari Sabtu itu sepi banget. Sepi. Karena nggak ada perkuliahan. Itu tuh.
Terus masih di lantai yang sama sih, masih di lantai 6 itu tuh. Ini cerita dari senior gue juga, dan ini ceritanya gue konfirmasi ke saksi-saksi yang ada di situ. Nongkrong di secret BEM di lantai yang sama tuh, dari tangga darurat ada anak kecil lari, sekali dibiarin anak dosen kan. Cowok apa cewek? Cowok. Mereka nggak tahu cowok karena rambutnya nggak terlalu nggak panjang. Set, siapa itu? Anak dosen kali ya? Iya. Naik lagi ke atas. Set. Lari lagi, udah maghrib juga digituin kan. Terakhir kali turun lagi set. Wah, jatuh aja tuh nanti. Tunggu nangisnya aja kata senior gue, ada yang bilang gitu. Ini terus ada teman senior gue yang terima telepon di tangga darurat tadi. Terima telepon terus tiba-tiba dia teriak sekenceng-kencengnya ya, senior ya, orang-orang yang lagi di situ nyamperin lah. Ya kaget lah. Dia teriak nangis. Gue lagi telepon, dia telepon ini posisi tangga, ini ke atas kan ya, tangga ke atas gitu. Nah dia tuh duduk sambil nyender, ini tembok, tembok. Sambil nelfon. Iya, sambil nelfon. Terus dia tuh ngerasa atau dia ngelihat ada kepala ngini ke dia. Kayak ngintip gini. Iya, ngintip tapi bener-bener nyamping. Jir. Gimana sih? Ini telepon. Jadi Iya. ibaratnya muka lo gini set gitu. Iya, kayak dilihatin gini. Iya, set. Iya dia teriak. Terus habis itu, udah lu cabut turun semua turun. Ya udah disuruh turun semua. Tapi muka itu muka si anak kecil tadi. Bukan. Karena anak kecil itu udah lihat ke situ nggak balik lagi. Gitu. Itu tuh dan itu gua konfirmasi langsung ke yang ngeliat mukanya. Lihat gua, itu matanya merah. Apa? Cowok atau? Cuman nggak ada ininya, nggak ada apa? Alisnya. Kelopak. Kelopak matanya nggak ada. Jadi bulat gitu doang katanya. Botak gitu. Enggak, kelopak matanya nggak ada. Iya, jadi langsung mata gitu. Bulat bener-bener. Iya. Terus habisnya dia nggak tahu itu laki-laki gendernya ya. Pokoknya dia gitu sambil senyum. Kayak Titan aja. Nggak tahu, pokoknya senyumnya gimana ya? Lu kalau tahu lu kawan gitu setapak pasti pernah lihat meme setan yang nggak ada kelopaknya terus habis itu senyum, tapi senyumnya senyum biasa terus ya gitu tuh. Itu matanya serem aja. Itu matanya merah tapi ada hitamnya, ada bukan merah semua itu enggak. Mau maghrib kan itu kan kejadiannya? Iya, kejadian mau maghrib. Itu kejadian mau maghrib dan itu memang wah dia teriak sekencang-kencangnya, sebisa-bisanya dia teriak. Temen lu ini yang telepon ini cowok cewek? Cewek, dia lagi ditelepon cowoknya. Gitu, bukan berantem atau apa ya, atau dia memang ditelepon aja. Ntar ya coba gue telepon gitu. Ya udah memang udah habis itu pada turun ke bawah. Semuanya pasti. Daripada. Iya. Dan gue juga pernah tidur di secret BEM itu tuh. Itu gue nggak tahu tikus, nggak tahu apa ya. Dari luar tuh ada yang garuk. Itu jam berapa? 3. Gua habis sore. Malam, subuh. Gua habis nyetak spanduk. Gua nyetak spanduk malam karena baru jadi malam. Kan ditunggu ya, maksudnya daripada bolak-balik. Terus baru masa balik ke rumah apa ini ya? Karena spanduk itu mau dipasang pagi. Balik kampus aja yuk, gua sama teman gue. Iya. Jadi mana? Tidur di BEM. Itu dari BEM-nya itu temboknya bukan tembok yang semenan, tapi triplek. Oh, oke. Jadi kalau orang gini, iya bunyi. Iya. Pertama yang gue dengar adalah langkah kaki sama orang ngobrol, satpam. Gue pikir temen gue. Tapi langkah kakinya itu sepatu. Iya, sepatu. Karena satpam tuh pasti muter karena ini. Iya. Satpam nih, satpam. Terus bayangan, dua orang nih soalnya muter. Tapi gue nggak center di situ, gue nggak cahaya center. Biasanya kalau dia muter di atas kalau udah malam pasti center kan. Alah, udah sih. Nggak lama. Itu dari ini pintu BEM-nya. Ini tembok. Pintunya nggak diapa-apain, cuma dari tembok doang ini.
panjang yuk. Set. Wah itu gua, itu apa? Gue bilang teman-teman gue namanya Dika. Dik, itu apa? Kali ini bisa lo tidur aja. Gak juga sih. Iya. Jauh sih, merinding aja. Dengerin lagu kayak apa kayak boleh Jin. Gitu kan. 2 handphone, 1 aja anjing. Gue bilang gitu. Ya udah ya. Lo buka emang gimana Dik? Enggak deh, positifnya enggak. Oh itu di ruangan BM itu gelap? Gelap, dimatiin lampunya, memang gue mau tidur, mau istirahat, biar besok tuh paling nggak pas masang tuh mata gue nggak merah gitu kena matahari gitu kan. Akhirnya nggak tidur tuh gue sama Dika tuh. Sampai pagi Baru ada datang lagi panitia jam 6. Karena kan kita ngumpul setengah 7. Iya. Setengah 7 ngumpul, terus habis itu ngeset segala macam yang belum sempat di-set, setengah 7 ngumpul. Jam 6 udah pada datang. Terus lu nggak tidur ya berdua ya? Mabuk lu ya diginin. Mata merah. Terus kata Dika gitu, lu nggak tahu sih mencekamnya malam tadi kata teman Dika gitu. Kenapa sih? Udah deh, nggak usah cerita sekarang. Udah pasang aja ini spanduk. Gue udah nggak ada tenaga mau kaji. Iya. Yaudah, iya. Kenapa sih emang? Udah. Kata dia, udah. Itu tuh dicakar. Ada bekasnya. Gak ada. Tapi gua sama Dika bener-bener denger. Ya dalam gitu ya. Ya enggak. Jadi gini ya memang di mana sih lu triplek Kuku sama triplek bunyi. Iya, cuman gua enggak lihat bayangan. Sedangkan yang tadi orang ngobrol 2 orang, gua dengar orang ngobrol pakai sepatu PDL Satpam kan ini kan. Iya. Kotak ngobrol tuh gua dengar walaupun mereka nggak pakai ini, gua dengar. Tapi ini tuh nggak ada bentukan, nggak ada, dan gue nggak lihat palanya, nggak lihat ininya, gitu. Wah, gue bilang anjing, Dik apaan tuh ya? Itu sampai sekarang itu kalau Dika mau cerita juga mungkin Dika inget tuh. Iya. Wah itu kacau sih di lantai itu. Sama yang di lantai 8, ada lagi nih, itu emang lantai 8. Ih, 68 kan? Oh ntar lantai 7. Ada 7. Lantai 7 lebih lucu lagi. Ini lantai 8 dulu, itu kita lagi ngeset buat acara seminar, semuanya kaca, maksudnya ininya kaca, pintunya kaca ada kacanya gitu, tapi dikasih film. Jadi nggak orang luar nggak bisa ngelihat. Begitupun yang di dalam. Oh, nggak bisa lihat keluar. Mika gitu. Iya, dilapisin kaca film ya kan, terus di plastik film. Bisa-bisanya itu pintu kebuka sendiri ya, dan itu nggak cuma dari satu pintu, jadi ada 2 pintu. Pintu yang dari samping sama pintu belakang kamar mandi barengan. Kebukanya barengan. Berat, kita lagi rame posisinya, Angin kali. ada yang malu ya, gua nggak tahu deh pokoknya kenapa bisa barengan. Kalau itu memang ini ada yang lagi masang spanduk dia ini, ada yang lagi nata kursi, ada yang lagi ngitung duit budgeting, ada yang bikin video. Berhenti itu semua. Set. Teman gua juga dengan sana. Udah kerja lagi. Gak usah diiniin. Soalnya pintunya itu kebukanya ke depan yuk. Kalau mau tahu bukan ke dalam. Lu inget gak? Pintu aula itu bukan ke dalam, bukannya keluar. Gerak. Kayak ada narik ya, bukan dorong ya. Bukan. Sedangkan di dalam nggak ada angin, cuman Iya. ada sih standing AC, cuman sekencang apa sih standing AC? Dan itu kebukanya full. Ya gimana sih? Ini pintu ya, ini pintu yang kamar mandi, ini pintu ini. Brak. Itu wah, tutup aja yuk. Kerja lagi. Nggak usah macam-macam. Ya teman gue yang itu udah ada. Itu jam berapa tuh? Oh itu Pagi. enggak sih, itu malam. Maksudnya pasti malam kegiatan itu, pasti kita bikin suatu kegiatan malam tuh jam 22 sampai selesai. Dan abis itu ditutup, kita kerja lagi dan menganggap itu tidak terjadi apa-apa. Bisa-bisanya kaca, gue nggak tahu ada orang yang iseng atau apa, tapi itu butuh banyak orang yang untuk melakukan itu. Tiap kaca yang itu diketok. Tok. Berbarengan. Teriak temen gue. Teriak. Akhirnya udah berhenti. Terus temen gue bilang gini,
maaf kalau kalian mengganggu, kami turun sekarang. Turun. Belum kelar tapi itu. Belum. Udah besok pagi aja lanjutin. Turun akhirnya. Jadi gimana sih? Besok pagi kelar apa enggak? Besok pagi ya udah dikelarin ya. Mau pokoknya udah ada matahari, udah ada empok deh. Empok tuh OB gue, jadi kita manggilnya empok sama abang ya kan. Iya. 5:30 tuh udah nyampe di situ buat nyapu ini. Ya udah turun Berarti besok. itu pada nginep di Secret apa gimana? Ada yang pulang, ada yang Pasti. ini. Mendingan pulang lah. Ada yang nunggu pagi di satpam, ada. Oh ada. Ada, karena mereka takutnya gue daripada tidur bablas nih. Itu kan tadi kan 8 kalau tidur di 6. Sama Iya, aja. ada. Sama aja sih. Nah terus yang lantai 7 yang gue bilang lucu adalah gini. Jadi gue pernah nongkrong di 7 itu, ada satpam di pojokannya. Oh di ujung sama di ujung Iya, lah ya. di sudut. Sudut. Sendiri-sendiri tuh. Sendiri. Gue tanya, tumben Pak jaga di sini? Iya Dek. Soalnya ada dosen yang digangguin. Siapa tuh? Satpamnya. Kata satpamnya. Digangguin siapa Pak? Setan. Lah, pertanyaan saya, mohon maaf nih Pak. Kalau yang bapak yang digangguin, bapak mau ngapain? Nah itu juga saya bingung deh. Masalahnya bukan orang, kalau mahasiswa masih bisa saya tegur. Terus bapak mau bacain? Enggak sih, tapi memang banyak yang keganggu, banyak deh. Tapi kok belakangan ini sih Pak, sebelumnya nggak ada. Nggak tahu tuh deh, mungkin karena lagi aktif aja laboratorium. Jadi lantai 7 tuh emang khusus laboratorium buat pangan. Iya. Gitu. Ya udah, jadi ada fotografi juga ya, ada studio foto, ada ini segala macem, ada kelas, tapi kelasnya juga jarang dipakai. Iya. Terus gitu, ya udah dia cerita, ya ada yang ini, tuh kok pojok sih, nggak tahu tuh. Tapi digangguinnya apa? Dia nggak cerita. Oh dia nggak cerita. Gitu. Oh jadi dijaga aja pojok-pojok ya. Itu ada lagi nggak ya gue? Mungkin banyak kali ya. Banyak sih karena gue Kalau terlalu lama di kampus. Ada, gue lagi nongkrong di lantai 4 sekarang. Turun lagi lantai ke 4. bawah. Lantai 4. Kalau ini bukan gangguan dari makhluk yang di kampus gue. Dari luar. Jadi ada tamu bukan tamu sih, saudaranya mahasiswa situ. Dia itu nggak tahu kenapa, kayaknya belum makan satu, terus memang ini bocah tuh gampang masuk. Tiba-tiba dia ketawa sendiri yuk. Ya itu malam. Kita lagi ngeriung gitu. Iya. Malam. Ketawa Kaget dong sendiri. yang lain. Iya. Main HP kali. Enggak, keadaannya lagi nongkrong, gitar-gitaran, nyanyi segala macem. Wah, terus habis itu kaget kan kita. Iya. Itu cewek akhirnya dimasukin ke ruangan. Itu dia sendiri ceweknya. Enggak, rame kan. Jadi dia mahasiswanya itu cewek, bawa saudaranya cewek. Terus habis itu di situ ada 4 atau 5 orang gitu ceweknya. Sisanya cowok ada 6 atau 7 gitu. Rame. Tiba-tiba dia ketawa sendiri. Ketawanya bukan ketawanya dia katanya. Masuk tuh ke ruangan. Terus gantian dia nangis. Habis ketawa nangis. Satu orang yang sama. Nangis tuh. Dibaca-bacain lah ya. Iya. Dibaca-bacain. Bacain apaan? Ya sebisa-bisanya yang anak berarti- bocah-bocah hitung bacain. Gua nggak masuk dulu. Gua nggak agak jiper juga ngeliat kan. Berarti nggak ada yang bisa ngeluarin tuh ya? Enggak. Terus akhirnya gue coba kan ngeliat ya. Gue coba tegur kan, assalamualaikum. Diem dia. Kalau gue ada lagi di lantai 4 nih, turun nih sekarang. Turun. Tadi kan 6, 8, 7. Jadi sekarang turun. 4 nggak, 5 nya nggak ada? Enggak, Oh, langsung 4. Gue jarang ke lantai 5. Karena 4 tuh ada teman-teman gue. Oh ini pengalaman pribadi bukan senior nih. Bukan, Oke. pribadi. Nah, kita lagi kumpul, lagi nongkrong itu ada salah satu mahasiswa situ perempuan, bawa saudaranya perempuan juga. Nah, itu jam 11. Ingat banget, gue masih inget jamnya, jam 11 malam. Rame. Ceweknya 4 apa 5 gitu. Terus cowoknya lumayan rame, itu ada 6 apa 7 orang. Berarti lebih dari 10 lah ya. Nah, lebih banget. Nyanyi-nyanyi, gitaran, segala macem, ngobrol.
Terus tiba-tiba si anak ini ketawa. Si saudaranya ini. Main HP kali. Enggak, karena lagi nongkrong. Ketawanya tuh Ketawa bukan kecekikikan. Oh, bukan ketawa terbahak-bahak ya. Bukan. Padahal nggak ada yang ngelawak tuh ya. Gak ada yang lawak. Dan katanya langsung dipegang sama saudaranya. Masuk. Lo kenapa? Terus habis itu lo kenapa? Tatapannya tuh ngeliatnya mending kok, melotot. Kayak marah gitu. Iya, terus habis itu dimasukin, terus habis itu dibawa ke ruangan kita deh. Digotong apa gimana? Gak. Diangkat biasa. Maksudnya dibokong. Diri, terus habis itu dituntun. Terus nangis tiba-tiba. Nangis di ruangan. ruangan. Iya, nangis. Gua waktu itu maksud gua ya mungkin udah banyak orang ya. Gua nggak ngapa-ngapain juga, gue nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Karena rame kan. Nggak nolong juga gue kalau ke situ ngapain, cuma ngeliatin doang kan. Terus dia nangis, terus habis itu kok nangis terus. Coba kali ya, penasaran juga kan gue lihat, gue assalamualaikum di luar, belum masuk gue di luar, assalamualaikum, terus dia Nggak dijawab tapi. Dia diem, Melotot. diem dulu. Diem. Terus habis itu ngeliat ke gue, nunjuk ke gue. Manggil. Nggak, masalahnya gini, di semua itu katanya ya, yang memang jaraknya nggak jauh, tapi gue nggak berusaha untuk tidak fokus ke situ ya. Itu tuh nggak ada yang disautin, kamu siapa, ini siapa, tuh nggak ini. Pas lu ngomong baru. Iya, dia baru mulai respon kayak gitu. Apa ini gue tunjuk, gue tanya. Kamu siapa? Saya tanya gitu, gue tanya gitu kan. Nah, si itunya suaranya jawab, suaranya lirih. Oh gimana? Bukan lirih ya? Gimana sih? Ya serak-serak gimana gitu. Tapi bukan suaranya si Bamba ini. Terus jawabnya pakai bahasa Sunda. Gue nggak ngerti. Nggak ngerti gue pakai bahasa Sunda. Tapi dia orang Sunda. Iya. Saudaranya tuh yang ngertiin. Coba kak, tanya aja. Kamu siapa? Saya ini dari mana? Terus dia ketawa dulu. Terus habis dia ketawa, saya disuruh jagain, bukan, saya jagain anak ini. Jagain dari siapa? Ada yang ngirim. Wah, pakai bahasa Sunda deh, gua nggak ngerti pokoknya kata ini. Yang ngirim siapa? Terus habis itu, jadi pada saat proses sebelum gua masuk, itu si saudaranya nelpon orang tuanya. Orang tua si saudaranya ini. Iya. Katanya memang dia tuh punya pacar, punya mantan yang ngerti kayak gitu-gituan. Dan apa mungkin nggak ya kira-kira si mantannya ini yang ngirim. Iya. Terus bener nggak dikiriman ini kak? Kiriman siapa namanya? Maaf, benar kamu kirimannya si ini? Dibilang ya gue nanya apa kamu kirimannya si ini? Bukan, saya jagain dari yang itu malah. Jadi istilahnya kodamnya kayaknya sih yang dalam situ, teman masuknya PR juga. Masalahnya oh gitu, gue bilang gitu. Oh gitu. Terus habis itu kamu keluar ya sekarang, maksudnya kesian anaknya capek. Nggak mau, karena kalau dia yang keluar gantian masuk. Masuk tuh yang dikirim masuk. Terus dia kali ya, udah ini kali ya. Terus habis itu ternyata belum juga nangis terus. Wah, itu berapa lama dia? Lama itu sampai akhirnya anak-anak itu memutuskan untuk manggil satpam, terus manggil ustadz atau siapa yang bisa ini. Ternyata ada OB gue yang tinggal di situ, dia memang bisa ngeluarin. Cuman dia begitu ngeluarin pun dia muntah tuh si OB. Iya. Muntah-muntah tuh. Terus si satpamnya, kepala satpamnya juga muntah-muntah. Tapi itu anak enggak? Itu anak enggak. Itulah cuma wewe doang, gitu doang, cuman nggak ini. Terus dia udah, gue nggak tahu ya gimana ceritanya, karena gue nggak ngikut proses dia pas di ini. Terus gue balik lagi nongkrong lagi ngobrol-ngobrol kayak nggak ada apa-apa. Berharap, maksudnya jangan ada energi negatif lain gitu yang ini. Jadi kita biasa aja. Dia udah ini tuh, udah bisa ngejawab dia siapa, dia sama siapa, pokoknya udah kayak udah balik lagi. Udah pulih. Kayak anggapan kita udah pulih. Duduk di samping gue aja. Di samping gue tuh si perempuan. Pas banget. Pas. Jadi gini keadaannya tuh pas sebelum ini
pakai kerudung, pakai jilbab, pakai hijab, yang benar itu. Mungkin pas itu Iya. udah nggak ini kali. Jadi dia cuma dipakein gini doang. Duduk, kita ngobrol-ngobrol lagi. Terus habis itu tiba-tiba teman gue yang samping gue nanya ke si perempuan ini, udah nggak apa-apa kan ya Neng ya, digituin kan ya. Wah, itu responnya nggak seperti yang kita harapkan. Dia nggak jawab nggak apa-apa, dia ketawa lagi. Tapi masih ada Gini sih, ya balik lagi katanya gitu. Terus habis itu kan di samping gue ya, gue takutnya dia begal tuh. Ya gimana nih? Terus habis itu gitu. Kamu kenapa belum keluar? Gue bilang gitu kan, kamu kenapa belum keluar? Nggak bisa, kalau saya keluar yang masuk yang lain. Dia bilang gitu. Ya udah, jangan gitu. Bilang sama gitu, jangan kesian ini anak. Terus habis itu nggak bisa, dia bilang pokoknya nggak bisa. Terus habis itu akhirnya saudaranya ini mutusin untuk ya udahlah kita bawa aja ke ininya, ke kemana kek, yang ustadz dekat rumahnya atau segala macam, karena memang sudah disuruh pulang juga sama si orang tuanya si anak ini. Wah udah, masalahnya itu dia ketawa di samping gue, terus habis itu ngeliatinnya ke lu, jadi posisinya dia ketawa di samping gue, ngeliatin ke Tio gitu. Wah, masalahnya kenapa-napa kan gue kan nggak siap ya, gue sok stay cool aja udah. Gitu. Kacau sih, dibawa pulang. Jadi ada yang bawa mobil di situ. Udah akhirnya dianterin. Tapi sampai rumah di jalan gimana? Oh, gue nggak tahu. Gue nggak nyari tahu sampai situ. Terus sampai rumah tuh ya pokoknya intinya. Pokoknya udah beres, terus habis itu begitu gue nongkrong lagi di situ, udah bang, udah beres bang, itu emang cowoknya, mantannya yang brengsek. Ngirim-ngirim berarti dari mantan. Iya, ngirim-ngirim pas kita nongkrong lagi ya kan, dia nggak tahu tuh kalau nggak tahu kalau misalnya sih gitu lagi iya nongkrong. sih, maksudnya ngapain sih kayak gitu, masih aja dukunan gitu. Oh ya udah, tapi udah normal. Sebenarnya katanya yang ini si yang di dalamnya itu yang nggak mau keluar itu baik sebenarnya, nggak mau ganggu, cuman yang ngejaga lah sebagai dia tuh ada serangan dari yang dari mantan cowoknya itu, makanya dia sampai keluar gitu, sampai masuk ke badan si perempuan ini. Gue bilang, oh ya udah kayak gitu. Itu dah tuh yang gue tahu tuh, yang gue alamin sendiri di kampus gue tuh kayak gitu. Itu cerita yang gue itu dari kampus lo ya.